Baik. Baik. Ya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapa berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Pengarah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa Putra Kudus. Amin. Selamat pagi Bu, selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi, silakan. Terima kasih Ibu yang sudah membawa kita dalam doa. Sebagai menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita semua berdiri menyanyikan salah satu lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan dulu. Pembelajaran kita hari ini yang harus dicapai, harus bisa dipenuhi oleh adik-adik hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, dengan mengamati gambar. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menulis nama-nama tumbuhan yang diamati. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar dan melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus makhluk hidup yaitu tumbuhan. Yang ketiga, mengamati gambar atau diskusi, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari ciri-ciri khusus makhluk hidup. Yang kelima, melalui penugasan, peserta didik secara mandiri dan kelompok membuat clipping ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Nanti ada seruan. Nah, ini Ibu ada bagikan beberapa gambar untuk diamati. Untuk dilihat. Ya, di halaman depan. Semua lihat di halaman depan. Coba perhatikan gambar. Sudah lihat semua? Ada berapa gambar di dalam? 12. Gambar apa saja yang ada di dalam? Teratai. Bunga bangkai. Ada pohon bakau, ada nangka, pohon jati, Ada jati, ada nangka, ada salah, bunga Arnoldi tadi yang bunga bangkai tadi. Apa lagi? Kangkung. Ya, Rafflesia Arnoldi yang bangkai tadi. Nama lainnya itu. Apa lagi? kaktus, ada apa? Jender. Ada? Nah, coba sudah lihat gambar-gambar itu. Adakah yang kamu temukan di setiap hari? Adakah pohon-pohon yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau? Ada. Pohon apa itu yang menggugurkan daunnya? Pohon jati. Pohon jati. Mahoni. Sono. Drama. Di dalam gambar itu ada pohon jati. Ada pohon jati ya? Ya. Pohon jati itu kenapa dia bisa menggugurkan daunnya di musim kemarau?
supaya mengurangi Satu saja. Coba Afilia, untuk apa dia menggugurkan daunnya pada musim kemarau? supaya mengurangi Mengurangi penguapan. Benar? benar. Pohon jati itu dia menggugurkan daunnya pada musim kemarau dengan tujuan untuk apa? Dia bisa bertahan hidup karena dia mengurangi penguapan. Karena di musim kemarau itu air tidak ada, ya tuh? Ya. Kekurangan air. Supaya dia bisa bertahan hidup, dia harus menggugurkan daunnya. Bisa? Nah, kita lihat gambar yang kedua di bagian belakang. Coba lihat. Yang pertama itu gambar apa? Putri Malu. Putri Malu itu dia memiliki apa? Putri Malu. Dia memiliki batang berduri. Terus bagaimana lagi? Ketika kalau kita sentuh dia akan layu. Untuk apa dia memiliki batang berduri? Untuk melindungi diri dari Masanya. Jadi ada yang bisa bertahan hidup, yaitu menggugurkan daunnya. Ada yang bisa bertahan hidup, yaitu memiliki batang berduri, yaitu contohnya Putri Malu. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Untuk itu gambar yang kedua. Jadi. Jadi seperti tadi ya. Gambar yang ketiga. Eceng gondok. Itu dia memiliki apa? Eceng gondok. Memiliki daun yang melembut. Memiliki daun yang Melembut. lembut. Untuk apa daun yang lembut? Untuk mengapung di atas air. Mengapung di atas Air. apa lagi? Eceng gondok memiliki apa lagi? Akarnya Akarnya lebat. bukan air. Akarnya lebat. Untuk apa akarnya lebat? Jaga keseimbangan di permukaan Air. Yang ketiga, teratai. Dia memiliki apa teratai? Batangnya berongga. Batangnya berongga untuk iya. Yang berikut kaktus. Memiliki batang daging yang batang berdaging tebal. Untuk apa tuh daging tebal? Menyimpan cadangan makanan berupa air. Apalagi yang dimiliki kaktus? Memiliki daun berbentuk duri. Untuk apa daun berbentuk duri? Untuk mengurangi penguapan. Mengurangi penguapan. Masih ada kaktus punya? Masih. Apa memiliki apa? Memiliki akar yang panjang. Memiliki akar yang panjang. Untuk apa? Untuk mencari air. Untuk mencari Air. Kalau kaktus itu tinggal di mana? Biasanya hidup di mana? Pada Gunung, daerah susah air. seperti dia memiliki ciri akar yang panjang untuk mencari air. Apalagi batangnya tebal berdaging untuk menyimpan cadangan air. Daunnya menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Jati menggugurkan daunnya. Putri Malu memiliki batang berduri untuk Melindungi diri dari musuh atau mangsa. bisa? Bisa. Untuk itu
Kita lanjut pada langkah yang berikut, yaitu pembagian kelompok. Dan di situ ada lembaran kerja yang harus anak-anak selesaikan. Ya, dan dijawab menganalisis. Di situ kalian bisa menganalisis ciri-ciri tumbuhan, manfaat tumbuhan, dan mengidentifikasi, menganalisis ciri-ciri tumbuhan. Nah, sekarang kita semua duduk dalam kelompok. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sudah dalam posisi kelompoknya? Sudah? Semua sudah dalam posisi duduk dalam kelompok? Sudah. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembaran yang harus diselesaikan dan didiskusikan dalam kelompok. Ya. Nah, yang pertama, kelompok 1, silakan tulis nama anggota kelompoknya, nama panggilan. Kemudian lihat gambar, kemudian bisa mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri khusus makhluk hidup pada tumbuhan. Kelompok yang kedua, silakan tulis nama-namanya. Kelompok yang ketiga, silakan tulis nama-nama, kemudian diisi dalam lembaran itu. Perhatikan gambar-gambar itu. Kemudian bisa mengidentifikasi ciri-ciri apa saja yang dimiliki pada tumbuhan tersebut. Yang kedua, bisa menganalisis ciri-ciri khusus pada tumbuhan, manfaatnya apa? Bisa mengerti? Bisa? Silakan. Satu judul tulis yang lain cari. Itu yang buat itu. Sudah temukan satu, langsung tulis yang paling bukan lama tadi.
Kelompok 1, 2, 3 ya.
Kalau apa namanya fungsinya? Fungsinya apa jenisnya? Fungsinya Kalau fungsinya itu di situ lihat untuk berapa itu fungsinya. Apa? Ada berapa gambar? 6 ya? 7? Oh 6 ya. Berarti sebentar presentasi satu kelompok 2 gambar. Satu kelompok 2 gambar. Tapi kerjakan semua. Yes? Mas tambah lagi. Tambah apa lagi? Memilih apa lagi?
Ini berbaris saja. Tambah di sebelah lain. Sebelah pembahasan. Sekarang apa? Satu di bawah itu lihat halaman satu lagu bersejarah, satu kamera seterpong, dikit tak? Kamera seterpong, ada sedikit.
Ada tak? Itu dia di sini kan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Yo, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sekarang saatnya untuk kita presentasikan hasilnya. Kelompok 1 nanti mempresentasikan hasilnya di nomor 1 dan 2. Kelompok 2 di 3 dan 4. Dan kelompok 3 di
5 dan 6. Di saat setiap kelompok mempresentasikan, kelompok yang lain menanggapi. Menanggapi di sini artinya apa? Kita menambahkan yang perlu. Oh di sana, oh ibu kami punya begini, oh kami perlu tambahkan. Bisa? Bisa. Oke, silakan kelompok 1. Hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami Nomor 1. nomor 1 salah. Ciri khususnya mempunyai batang yang berduri. Ya, benar. Batang berduri. Terus, fungsinya apa batangnya berduri? Fungsinya untuk melindungi diri dari mangsanya. Benar. Melindungi diri dari Mangsanya. mangsa. Nomor 2 kangkung. Ciri khususnya mempunyai batang berongga. Benar. Fungsinya untuk berisi udara sehingga tanaman dapat mengapung di air. Benar. Berisi udara Sehingga sehingga tanaman dapat mengapung bisa mengapung Di air. di air. Ya, untuk kelompok 1 salah, batangnya berduri. Kelompok lain masih ada yang memiliki ciri khusus untuk salad yang lain? Masih ada? Masih ada? Tidak. Tidak, semua sama, batang berduri. Ya. Kangkung, batangnya berongga. Masih ada? Masih. Coba? Tidak. Ada yang masih jawaban yang lain selain ini? Tidak. Ya? Tidak. Tidak? Ya. Oke. Tepuk salut. Salut. Oke, silakan duduk kelompok 1. Dari kelompok 1 mereka punya salad batang berduri. Fungsinya melindungi diri dari mangsa atau musuh. Kangkung memiliki batang berongga. Berisi udara sehingga bisa mengapung di air. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, mulai. Hasil presentasi kami. Hasil diskusi kami nomor 3 kantong semat. Ciri khususnya memiliki cairan untuk mencerna fungsinya ciri khususnya apa, fungsinya apa? Ulang. Tumbuhan, nama tumbuhan. nama tumbuhan kantong semat. Ciri khusus memiliki cairan untuk mencerna serangga, yaitu kantong semar dan tanaman Venus. Terus manfaat Fungsinya untuk menangkap serangga. Bagaimana dengan kelompok lain? Memiliki cairan. Bagaimana kelompok 1? Mencerna serangga. Sama-sama Ripo. Menyerap cairannya. Menyerap cairan. Ini
Fungsinya untuk menghasilkan cairan mencerna serangga. mencerna serangga. Kalau di sini kelompok 3 Jadi khusus memiliki cairan. memiliki cairan. Fungsinya Fungsinya untuk mencerna serangga. untuk mencerna serangga. Ya, jadi lanjut dulu untuk nomor 4. Nama tanaman pohon bakau memiliki akar napas yang memanjang dan menjalar di permukaan air. Fungsinya untuk melakukan pertukaran oksigen. Untuk melakukan pertukaran oksigen. Bagaimana kelompok lain? Mereka punya ini pohon bakau memiliki akar napas yang panjang. Kemudian fungsinya untuk melakukan pertukaran oksigen. Bagaimana kelompok 3? Punya ciri khusus, Ciri khusus akarnya memanjang dan menjalar Menjalar. di permukaan air. ya sama seperti mereka tadi ya, memiliki akar napas yang panjang dan menjalar di permukaan air. Fungsinya apa? Ini dapat untuk mampu mempertahan dari terpaan ombak. Iya, mereka punya tambah satu lagi fungsinya. Akarnya yang kuat itu untuk menahan abrasi. Untuk menahan apa? Abrasi atau pengikisan tanah oleh air laut, ombak, sudah? Itu namanya untuk menahan abrasi. Masih ada lagi? Tidak. Coba yang di situ. Kelompok 1 punya bagaimana pohon bakau? Baca. Ciri khususnya memiliki Akarnya napas yang panjang fungsi untuk melakukan melakukan oksigen. untuk melakukan pertukaran oksigen. Sama dengan mereka. Semua jawaban itu benar. Akar yang menjulang tinggi ke atas, akar yang kuat itu untuk apa? Yang pertama itu untuk bisa bernapas. Untuk bisa apa? Bernapas. Mengambil oksigen dari udara. Pertukaran oksigen tadi. Kemudian yang kedua, untuk menahan abrasi, yaitu pengikisan tanah oleh air laut, atau yang kelompok 3 bilang ombak tadi, supaya jangan terkikis. Kemudian yang berikut sebagai tempat untuk bertelurnya ikan-ikan, berkembang biak. Tempat ikan-ikan berkembang biak. Itu ada di situ. Akar-akar bakau. Bisa? Itu kelompok 3. Akan yang apa dulu? Yang kelima, Rafflesia arnoldina bangkai atau Rafflesia arnoldina
bau busuk. Ciri khususnya mengeluarkan bau busuk. Terus. Fungsinya untuk mengikat dan memandu lalat untuk datang. Mengikat, mengundang lalat ya? Ya. Mengundang lalat atau memikat lalat untuk datang. Lalat datang untuk apa? Masih ada? Masih ada? Sudah. Bagaimana mempelai untuk bunga bangkai? Apakah masih ada fungsinya yang lain? Tidak. Nomor 2? Tidak. Sama? Ya. Coba baca. Untuk apa? Untuk mengikat dan memandu lalat untuk datang. Nomor 1? Untuk mengikat dan memandu lalat untuk datang. Dari bunga bangkai atau bunga rafflesia andoni, dia itu mengeluarkan bau yang Busuk. untuk apa? Untuk mengundang lalat datang. Lalat datang itu untuk apa? Ya, berkembang biak atau membantu penyerbukan supaya dia bisa berkembang biak. Lalat datang bisa makan dia punya bangkainya, kemudian ke sana dia buang kotoran, tumbuh lagi di situ, ya dong? Ya. Membantu penyerbukan atau proses berkembang biak. Dan saya tambahkan di sini lagi, membantu penyerbukan. Penyerbukan untuk berkembang biak. Yang benar. Genjer itu ciri khususnya apa? Kita lihat nomor 1 dulu. Ulang. Yang benar sudah. Genjer. Kasih satu nih. Memiliki batang berongga. Ya, memiliki batang berongga. Apa lagi? Memiliki batang berongga. Memiliki dapat Fungsinya dapat mengapung di air. dapat mengapung di air. Dapat mengapung. Mengapung ya. Dapat mengapung di apa lagi? Habis. Kelompok 2 bagaimana gender? Gender? Memiliki akar yang lebat. Akar. Oh, yang di sini batang rongga, di sini akar lebat. Memiliki akar yang lebat. Apa lagi? Untuk apa akar lebat? Akarnya untuk menjaga keseimbangan di permukaan air. Yang menjaga keseimbangan di permukaan air. Di situ Memiliki batang berongga memiliki batang berongga untuk mengeluarkan udara ke akar. Proses penyaluran udara itu semakin lancar. Untuk melancarkan proses penyaluran udara. Yang berikut, masih ada? Sudah? Kalau sudah habis, kita lihat. Kita lihat untuk kelompok 6 punya. Kelompok 3 untuk genjer, dia itu tumbuhan yang ada di air. Dia punya fungsi itu hampir sama dengan eceng gondok, yaitu memiliki apa saja? Batang berongga, akarnya lebat, daunnya itu juga lebar. Akar itu lebat untuk bisa menjaga keseimbangan supaya tanaman itu jangan terbalik di dalam air. Kemudian
batang berongga untuk mempermudah proses pernapasan dalam air. Kemudian daunnya lebar untuk apa? Daunnya lebar itu untuk mempercepat penguapan. Itu gender. Kalau bunga bangkai tadi sudah tahu, memiliki mengeluarkan bau, mengundang lalat, lalat datang untuk membantu proses penyerbukan untuk berkembang biak. Nah, itu. Nah, dengan demikian tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang semua perhatikan di sini. Kita lihat mulai dari awal ya. Dari kelompok 1. Tanaman yang memiliki ciri khusus yang bisa difungsikan untuk melindungi diri dari musuhnya. Untuk melindungi diri dari musuhnya itu, dia memiliki apa di sini untuk melindungi diri dari musuhnya? Memiliki batang berduri, yaitu salah. Ya toh? Ya. Memiliki batang berduri. Salah. Selain salah, apa lagi? Primalu. Bunga mawar. Bagus. Batang berduri yang fungsinya melindungi diri. Berarti bunga mawar, primalu. Salah. Jadi salah memiliki batang berduri, fungsinya melindungi diri dari musuh. Supaya kita yang lihat buahnya sudah lebat, jangan tukang petir, karena dia ada duri di sana. Orang malas mau petik buah. Ya loh, tapi dia melindungi diri. Salah. Kemudian yang berikut kangkung, memiliki batang berongga. Itu untuk berisi udara supaya dia bisa mengapung di dalam air. Kangkung juga memiliki akar yang lebar. Dia tuh hampir sama dengan genjang. Batang berongga juga untuk bisa mengapung dalam air. Batang berongga itu untuk melancarkan proses pernapasan, itu berisi udara. Udara lewat di batang yang berongga. Tumbuhan yang berbatang berongga itu apa saja selain kangkung? Janda, terlantai, kantong sembar. Apa lagi yang batangnya berongga? Apa lagi yang batang berongga? Padi? Ya dong? Ya. Padi. Itu batangnya berongga. Tapi dia itu bukan tumbuhan di air. Bisa di air? Di sawah-sawah. Ya dong? Ya. Tadi batangnya berongga. Itu untuk melancarkan proses pernapasan, berisi udara. Kemudian kantong sembar. Tahu kantong sembar? Tumbuhan yang memiliki mulut daun, mulut. Kantong, memiliki kantong. Tumbuhan yang berkantong. Selain kantong sembar ada Venus. Ada tumbuhan Venus. Tumbuhan yang bisa makan serangga. Tumbuhan yang bisa makan apa? Serangga. Mereka memiliki cairan. Cairan itu untuk menarik serangga. Cairan itu untuk menarik serangga. Serangga datang dekat-dekat di dia mulutnya langsung hop makan. Itu tanaman memakan serangga. Ada tumbuhan yang bisa makan hewan yang namanya serangga. Itu yang orang bilang tumbuhan yang berkantong, ada mulut. Di dalam tuh gambar sudah lihat toh? Ya. Yang berikut bakau. Tanaman bakau memiliki akar yang panjang, tinggi ke permukaan air. Padahal tanaman bakau itu orang tanamnya di mana tuh?
Di pinggir pantai, bukan di tengah laut. Di pinggir pantai. Untuk apa dia itu akar yang panjang menjulang ke atas? Untuk apa? Menahan ombak. Untuk menahan akan napas atas itu yang pertama untuk bernapas, mengambil oksigen dari udara. Yang kedua untuk menahan terjangan ombak, atau orang bilang untuk menahan abrasi. Kemudian bunga bangkai atau rafflesia, ini dia memiliki apa? Memiliki bau yang busuk. Bau yang busuk. Pernah cium tidak bau busuk? Nah, Untuk apa itu bau busuknya? supaya menunjukkan pijat dan Untuk mengangkat mengikat dan menarik serangga. Lalat itu suka yang bau-bau busuk, ya tidak? Ya. Kalau bau busuk, di sana lalat punya makanan. Dan di lalat datang hingga di situ, kemudian fungsi untuk lalat apa? Dia datang untuk apa? Makan terus? Membantu Ya? Membantu proses untuk berkembang biak. Nah itu bunga bangkai atau rafflesia. Genjer ini tanaman air. Ya, dia memiliki apa saja? memiliki akar yang lebar. Akar yang lebar. Untuk apa akarnya? Akarnya untuk menjaga keseimbangan. Jaga keseimbangan supaya dia jangan terbalik di dalam air. Apalagi yang kedua, dia memiliki batang berongga. Mengeluarkan udara untuk mengeluarkan udara dengan lancar, ya, proses pernapasan, ya. Kemudian apa lagi? Memiliki apa lagi gender? memiliki Daun bagaimana? yang lebar. Lebar untuk daun yang lebar untuk Mengurangi mengurangi mempercepat penguapan. Dia di dalam air Sandro. Masa mengurangi? Dia di dalam air berarti dia mempercepat penguapan. Dan ini beberapa hasil dan ada tambahan-tambahan dari setiap kelompok, ya dok? Dan ada tambahan dari ibu. Ini menjadi rangkuman materi yang kita belajar hari ini. Hari ini kamu belajar apa hari ini? Anda apa? Suka. Apa yang kamu tidak suka? Semua suka. Pembelajaran hari ini suka. Ya? Senang tidak? Yang berikut, sebagai kesimpulan dengan yang modul tadi, ada beberapa jenis tumbuhan. Yang pertama apa ini? Mereka semua ini memiliki ciri khusus, dan ada beberapa ciri khusus. Ada yang untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menggugurkan daun. Seperti siapa mereka itu?
yang memiliki getah, nangan. Untuk melindungi dari musuh apa? Naga. Apa lagi yang bergetah? Mangga. Pepaya. Kemudian untuk melindungi diri dari musuhnya, memiliki rambut-rambut halus. Bambu. Ya? Bambu. Ya loh? Jambu. Bikin kita gatal, ya kan? Kemudian ada ciri khusus tumbuhan yang memiliki cairan yang baunya untuk menghindar serangga itu apa tuh? Fresia atau bunga bakar. Dia memiliki cairan yang berbau, mengeluarkan bau untuk mencari apa tuh? Mencari serangga. Mengundang Serangga. Untuk membantu penyembuhan. ya, bantu proses penyembuhan dalam berkembang. Biak. Kalau memiliki ciri khusus, memiliki akar napas, akar yang menjulang tinggi. Apa itu? Untuk membiarkan ikan. Tempat berkembang biakan ikan. Apalagi? Untuk menahan Abrasi. Apalagi? menyimpan oksigen. Bernapas, mengambil udara dari oksigen, mengambil oksigen dari udara. Yang berikut, kalau ciri khususnya memiliki daun yang lebar, itu siapa mereka? Lebar. Apa itu daun yang lebar? Untuk mempermudah penguapan. Kemudian berbatang tebal. Berbatang tebal itu siapa? Kaktus. Untuk apa berbatangnya tebal? Menyimpan Cadangan air. Akarnya memanjang untuk mencari air. batangnya berduri. Daunnya berbentuk Duri. untuk Melindungi mengurangi penguapan. Daunnya itu bentuk duri. Kemudian duri-duri itu daun. Ya? Dia berbeda dengan mawar. Daunnya lain, durinya ya toh? Ya. Bisa? Jadi duri kaktus untuk mengurangi penguapan. Batang kaktus yang tebal berisi air. Akarnya panjang untuk mencari air. Ya toh? Bisa ngerti? Bisa. Untuk itu kembali ke tempat duduk seperti semula masing-masing. Kita lanjut ke materi yang berikut. Besok yaitu dengan sub materi ciri-ciri khusus pada hewan. Hari ini kita lihat tentang ciri-ciri khusus tumbuhan. Kita lanjut pada yang besok. Hewan. Tadi sudah siap. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada soal evaluasi dan ada tugas yang harus kamu selesaikan. Kalau evaluasi dikerjakan sekarang dan dikumpulkan, tugas itu nanti diselesaikan di rumah. Tugas itu yaitu membuat clipping. Membuat apa? Gunting salah satu gambar, tempel di kertas ABS atau kertas manila, kemudian deskripsikan tumbuhan ini dengan mengacu pada kata tanya apa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Apa itu
pertanyaan, oh tumbuhan ini apa? Namanya apa? Kemudian di mana? Oh tumbuhan ini hidupnya di mana? Ditulis dalam satu paragraf. Baca, buat cerita tentang tumbuhan itu. Deskripsikan tentang tumbuhan. Bisa tidak nih? Bisa. Besok mulai? Ya. Sebelum kita mulai? Ya? Ya. Hari ini ada 10 nomor soal pilihan ganda yang harus kamu selesaikan. Tadi yang belakang. Kerja sekarang di robek 2 lembar kertas, tulis nama. Robek 2 lembar kertas di tengah, tulis nama. Kemudian mulai kerjakan. Buku-buku di atas meja disingkirkan dulu di dalam laci. Yang di atas tinggal lembaran kertas dan soal. Yang di atas meja tinggal lembaran soal dan kertas jawaban. Oke? Tulis nama. Nah, yang sudah dapat silakan. Waktu 5 menit. Tulis nama saja. Nama. Siapa yang belum dapat soal? Semua sudah? Sudah. Mulai. Selesai. Kumpul hasil pekerjaan. Kumpul hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan. Nah, itu. Siapa punya nama tulis? Kembali ke tempat yang sudah kumpul, kembali ke tempat. Sudah? Sudah. Itu. Ini bahan evaluasi, sementara yang penugasan itu kembali dan selesaikan di rumah. Bersihkan salah satu gambar ya. Pilih sendiri. Misalkan di antara kalian tidak boleh sama gambarnya. Tulis yang indah, nanti kita tempel. Ya? Ya. Buat dikai atau dari gandus, penting boleh. Besok. Ya? Bisa? Ayo berdiri, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Pada yang membawakan silakan. Dan semua, kenapa berdoa itu bagaimana sih tadi? Mari kita berdoa dan berkata, Maka ditulis amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan berkata, Bapa Kudus, amin. Shalom salam. Selamat jalan Bu, selamat jalan kawan-kawan. Terima kasih. Cakup, salut.